Kabar berikutnya, Newcastle telah menghubungi Real Madrid untuk menjajaki kemungkinan mengalahkan Arsenal dalam merekrut Marco Asensio di musim panas ini. Asensio telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Bernabeu menjelang musim depan. Arsenal disebut-sebut sebagai salah satu dari beberapa klub yang tertarik untuk merekrut sang pemain yang telah mengemas 10 gol di semua kompetisi untuk Real Madrid sejak awal musim. Namun, sepertinya The Gunners bisa menghadapi persaingan ketat dari Newcastle saat bursa transfer dibuka di akhir musim, dilaporkan Quattro. Ada juga minat yang datang dari tim Italia dengan AC Milan menjadi yang terdepan dalam perlombaan. Raksasa Serie A diperkirakan telah memasuki pembicaraan dengan rombongan Asensio dan tidak ragu untuk memenuhi tuntutan gaji tahunannya yang diyakini mencapai 4,2 juta pound sterling. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jamie Carragher yakin Real Madrid mampu mencegah final Liga Champions ketiga di Inggris dalam waktu 4 musim dan mengecewakan Manchester City. Pasukan Pep Guardiola menuju ke Bernabeu minggu depan dengan keunggulan tipis 1 gol, menyusul kemenangan 4-3 di semifinal leg pertama di Stadion Etihad pada Selasa malam. Tim lama Carragher Liverpool sementara itu juga memiliki satu kaki di final setelah kemenangan 2-0 semalam yang nyaman atas tim Villarreal yang keras kepala yang berusaha tidak berhasil untuk menggagalkan lawan mereka di Anfield. Jamie Carragher mengatakan kepada CBS Sport, "Saya pikir Liverpool akan memenangkan Liga Champions. Liga Inggris, saya tidak begitu yakin. Manchester City memiliki sedikit keuntungan karena jika mereka memenangkan semua pertandingan mereka telah memenangkan Liga. Akhir pekan ini benar-benar vital dalam hal Liga Inggris. Itu adalah tugas yang sulit bagi Liverpool, waktu penyelesaian yang bijaksana yang telah disebutkan manajer. Jika Liverpool bisa melewati akhir pekan ini dengan tetap berada di posisi yang sama dengan Manchester City, saya masih berpikir mereka punya peluang bagus dengan Liga. Tetapi itu terserah Manchester City. Tapi Liga Champions rasanya seperti kompetisi Liverpool dan mereka punya satu kaki di final. Dan saya tidak berpikir orang lain bisa mengatakan itu. Saya pikir Madrid akan lolos. Ketika Anda melewatkan banyak peluang di leg pertama, Anda mendapatkan masalah besar. Ini adalah permainan besar yang menonjol." Real Madrid akan menyambut Espanyol ke Bernabeu pada Sabtu sore. 1 poin akan cukup untuk memenangkan gelar La Liga dengan 4 pertandingan tersisa. Los Blancos akan memasuki pertandingan tersebut setelah kalah 4-3 dari Manchester City di leg pertama semifinal Liga Champions di Manchester kemarin. 1 poin melawan Espanyol pada hari Minggu akan cukup bagi mereka untuk dipastikan sebagai juara Spanyol untuk ke-35 kalinya dalam sejarah mereka dan memungkinkan mereka untuk memasuki 4 pertandingan Liga terakhir mereka musim ini melawan Atletico Madrid, Levante, Cadiz, dan Real Betis tanpa tekanan. Pertandingan leg kedua babak 4 besar berlangsung di Bernabeu Rabu depan, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana pelatih kepala Carlo Ancelotti mendekati pertandingan ini. Dengan pelatih Italia tersebut ingin menyeimbangkan menjaga pemainnya tetap segar dengan kemungkinan menderita hasil yang merusak moral. Espanyol akan berharap untuk merusak pesta akhir pekan ini. Tetapi, klub asal Katalan tersebut akan memasuki pertandingan setelah kekalahan kandang 1-0 yang mengecewakan dari Rayo Vallecano pada 21 April lalu. Carlo Ancelotti memiliki keputusan besar untuk membuat akhir pekan ini dalam hal rotasi pemain. Dengan raksasa Spanyol menyambut Man City ke Bernabeu untuk leg kedua semifinal Piala Eropa minggu depan, Los Blancos pun akan berharap David Alaba dan Casemiro dapat memulai leg kedua setelah masalah cedera mereka. Jadi akan menjadi kejutan besar untuk melihat keduanya akhir pekan ini. Sementara Dani Carvajal dan Ferland Mendy juga kemungkinan akan diistirahatkan. Nacho dan Eder Militao sama-sama diskors. Jadi Jesus Vallejo bisa tampil bersama Rafa Marin di tengah pertahanan. Luka Modric juga bisa keluar dari sektor tengah untuk memungkinkan Eduardo Camavinga memulai. Tapi panggilan terbesar Ancelotti melibatkan Benzema yang telah menikmati kampanye yang luar biasa untuk klub.
Pemain internasional Prancis juga mengalami masalah cedera dalam beberapa pekan terakhir. Jadi tidak mengejutkan melihatnya bermain sebagai pemain pengganti. Dengan Rodrigo, Marco Asensio, dan Vinicius Junior berpotensi bermain sebagai 3 penyerang. Eden Hazard, Luka Jovic, dan Mariano Diaz kemungkinan besar akan absen sekali lagi karena cedera. Kita beralih ke kabar berikutnya. Madrid bersiap-siap untuk ribuan penggemar yang diperkirakan akan berduyun-duyun ke air mancur kota Cibeles pada Sabtu untuk bergabung dengan para pemain Real Madrid dalam perayaan gelar La Liga yang sangat dinanti-nantikan yang bisa diraih tim asuhan Carlo Ancelotti di kandang sendiri. Pelatih veteran Italia tampaknya tidak terlalu khawatir tentang pesta gelar dan percaya memenangkan La Liga akan menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan moral sebelum leg kedua semifinal Liga Champions. Jika kami mampu memenangkan gelar pada hari Sabtu, tentu saja kami akan merayakannya, karena saya pikir itu akan membantu kami untuk pertandingan Manchester City, ujar Carlo Ancelotti setelah pertandingan Selasa di Etihad Stadium. Pejabat ibu kota Spanyol telah mengizinkan persiapan untuk pesta di air mancur Cibeles, sebuah landmark pusat di mana klub secara tradisional menandai keberhasilan mereka. Pembatasan lalu lintas akan diberlakukan pada awal Jumat sementara panggung dibangun di sekitar air mancur, di mana para pemain di bus terbuka secara tradisional bergabung dengan para pendukung yang datang dari Santiago Bernabeu untuk melanjutkan pesta. Ini akan menjadi pertama kalinya penggemar Real Madrid memiliki kesempatan untuk berkumpul tanpa mengenakan topeng untuk perayaan setelah pandemi COVID-19. Ancelotti diharapkan berhati-hati dan mengistirahatkan beberapa starter seperti Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, David Alaba, dan bahkan pengemas gol terbanyak La Liga Karim Benzema saat mereka bersiap menghadapi juara bertahan Liga Primer Manchester City. Berita selanjutnya, Pep Guardiola ingin mengejar pemain AS Monaco Aurelien Tchouaméni. Dilaporkan AS pada hari Kamis, minat dari pihak Real Madrid pada pemain berusia 22 tahun tersebut nyata dan operasi sedang berlangsung untuk mengontraknya. Namun belum ada yang ditutup karena ada klub lain termasuk Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Liverpool yang juga mengejar sang pemain. Kabar berikutnya, Presiden Real Betis Jorge Miguel Lopez menegaskan bahwa pihak mereka belum mengajukan tawaran untuk mengontrak gelandang Real Madrid Isco. Seperti dikutip oleh publikasi Spanyol Mundo Deportivo, Jose Miguel Lopez telah membersihkan udara atas pengejaran yang dilaporkan. Wakil Presiden klub La Liga tersebut menegaskan kembali bahwa timnya belum mengajukan tawaran untuk menjerat gelandang Real Madrid tersebut sebagai perekrutan free agent. Dia mengatakan bahwa Real Betis memiliki kesepakatan untuk tahun depan untuk jumlah uang ini adalah tidak benar. Saya tanpa ragu dapat mengatakan bahwa Betis belum membuat penawaran apapun untuk Isco dan terlebih lagi untuk jumlah tersebut. Itu sama sekali tidak mungkin. Kabar pamungkas hari ini, Antonio Rudiger masuk untuk tes medis Real Madrid. Antonio Rudiger dilaporkan hampir menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid dengan Los Blancos menjadwalkan pemeriksaan medis untuk bek Chelsea tersebut. Dilaporkan media asal Spanyol, AS, Antonio Rudiger semakin dekat untuk bergabung dengan Real Madrid dari hari ke hari. Bek Chelsea tersebut dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan medis dengan Los Blancos dalam beberapa hari mendatang. Dengan penyelesaian kepindahan Bosman tampaknya hanya formalitas belaka. Fabrizio Romano melaporkan bahwa bek Chelsea telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Real Madrid. Pemain berusia 29 tahun tersebut akan menjadi tambahan yang solid untuk unit pertahanan yang terkadang goyah musim ini, dengan Eder Militao dan David Alaba memiliki terlalu banyak beban pada mereka.
Rudiger semakin dekat untuk menjadi solusi penting di sektor belakang Los Blancos. Dengan pemeriksaan medisnya dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang, sementara itu Chelsea akan putus asa mencari solusi untuk menggantikan Rudiger, terutama menyusul konfirmasi kepergiannya dari Thomas Tuchel.